Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk membahas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Askadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita membahas bedah tajuk lebih lanjut, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Pemerintah Provinsi Lampung harus mewaspadai ledakan pengangguran selama dan setelah pandemi COVID-19. Kebijakan penyediaan lapangan kerja baru mendesak untuk dilakukan sebagai bagian dari stabilisasi perekonomian daerah. Badan Pusat Statistik Lampung mencatat pada Februari 2019, jumlah pengangguran Lampung sekitar 177.000 orang atau di level 4,03%. Sementara data Februari 2020, jumlah angka kerja di Lampung 4,43 juta orang atau naik 25.500 orang dibandingkan Februari 2019. Dari angka kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja 4,24 juta orang dan selebihnya 189.700 orang atau 4,47% masih menganggur. Sebagai catatan, kenaikan angka pengangguran dari 4,03% menjadi 4,47% itu terjadi sebelum pandemi COVID-19. Sejak pandemi melanda, sekitar Maret lalu sejumlah pengangguran makin bertambah. Pengusaha sektor formal melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 163 karyawan dan 3.399 karyawan dirumahkan. Sedangkan di sektor informal, 1.799 karyawan dirumahkan. Barisan pengangguran di Lampung masih pula bertambah, karena pada saat bersamaan terdapat 1.823 pekerja migran yang pulang kampung. Sebagian besar dari mereka pulang setelah masa kontrak kerja di negeri jiran selesai. Itu belum termasuk data tenaga kerja asal Lampung yang terkena PHK di daerah lain. Akumulasi jumlah pengangguran tersebut diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang setiap tahun terus bertambah. Harus tegas dikatakan, saat ini Pemprov Lampung benar-benar harus lebih serius menghadapi persoalan pengangguran. Tidak mudah memang membuka lapangan kerja baru untuk 190.000 orang, tetapi tidak ada jalan lain. Harus ada intervensi kebijakan pemerintah daerah sebab menyerahkan penyerapan tenaga kerja pada mekanisme pasar sama artinya dengan bunuh diri. Di tengah iklim ketenaga kerjaan yang tidak kondusif setelah diterpa pandemi, Pemprov Lampung harus menyusun ulang program kerakyatan. Prioritas program pada 3 sektor yang terbukti memberi kontribusi besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan, dengan total jumlah 46,41%. Tahap berikutnya 3 sektor tersebut akan menyuplai bahan baku dan menciptakan peluang kerja bagi usaha kecil dan menengah. Masih dalam suasana pandemi, Pemprov juga harus proaktif jemput bola dengan merespon berbagai bantuan program padat karya dari berbagai kementerian. Langkah proaktif jelas sangat menentukan sebelum berbagai jenis bantuan hasil refocusing APBN tersebut dikembalikan sesuai rencana awal. Pengalaman di berbagai tempat, ledakan pengangguran tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga dapat memicu gejolak sosial dan politik. Kemungkinan terburuk itulah yang harus dicegah sejak sekarang. Oke Bang Aan, kali ini apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos? Lampung Pos mengangkat tentang kekhawatiran meledaknya angka pengangguran di Lampung ya. Nah itu kita angkat tema karena ada beberapa alasan untuk itu. Karena memang selama masa pandemi ini ada beberapa perusahaan yang merumahkan karyawannya, kemudian ada di PHK juga gitu. Belum lagi nanti buruh migran yang pulang kampung, terutama pada saat puasa, orang ingin pulang kampung, begitu selesai mereka tidak bisa lagi kembali. Makanya kita memberi warning kepada pemerintah, terutama Pemprov Lampung, untuk bagaimana caranya untuk
menghambat ledakan angka pengangguran ini gitu. Oke Bang Aan, masih bicara tentang pandemi COVID-19, salah satunya itu juga berdampak pada ketenaga kerjaan. Apakah meningkatnya angka pengangguran di Lampung ini memang cukup signifikan dan bagaimana Lampung Pos menanggapinya? Nah ya, kalau angka pengangguran memang dibanding dari tahun kemarin itu tidak begitu signifikan. Kalau angka pengangguran tahun kemarin itu 4,33, tahun ini ada sekitar 4,4 sekian gitu. Jadi hanya ada 0, sekian gitu peningkatannya. Tapi memang yang kita khawatirkan itu justru setelah pandemi itu. Itu peningkatan, artinya sebelum pandemi pun sudah ada peningkatan 0, gitu ya. Nah, setelah pandemi ini kita khawatirkan meningkatnya akan ya itu membuat ledakan-ledakan. Misalnya angka pengangguran dari yang dirumahkan ada berapa 693 orang gitu yang dirumahkan, yang di PHK ada 154 karyawan dari perusahaan itu. Artinya memang kalau sebelum pandemi itu sudah ada 187 atau 189 orang angka tenaga kerja usia produktif yang tidak bekerja gitu ya. Itu ditambah lagi dengan ribuan orang lagi yang terdampak oleh pandemi ini. Jadi walaupun tidak signifikan kenaikannya, cuman dengan pandemi ini kita prediksi akan membesar gitu, akan meledak gitu. Betul sekali. Tentunya hal ini akan memberikan dampak ya bagi masyarakat. Kalau saat ini sendiri seperti apa Lampung Pos melihat dampaknya. Tapi tahan dulu Bung Aan karena kita akan lanjutkan kembali untuk bedah tajuk kali ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.